tahun. Buset, banyak banget selisihnya. Karena menurut aku nggak silent treatment aja dengan jeda umur, gap umur yang sebanyak itu, mungkin kemungkinan besar sangat banyak perbedaan pola pikirnya ya. Karena sebenarnya nggak jaminan, karena seumuran pun bisa jadi ya beda pola pikir, beda ekspektasi, beda keinginan. Seumuran pun kalau silent treatment susah. Tapi kalau beda umurnya segitu jauh, aku nggak tahu nih apa kamu tipe yang segen dan susah ngomong sama pasangan atau baik-baik aja gitu, kayak biasa-biasa aja. Dengan gap umur itu nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau silent treatment memang harus diajak ngomong sih. Kayak aku harus apa ya? Aku mau ngomong soal ini gitu. Sebenarnya apa yang kamu rasain kamu ngomong aja sih. Aduh, nggak enak nih leher aku. Ngomongnya jadi agak susah. Di IG aku ada kontaknya, kamu bisa email ke situ buat yang mau undang aku ministry. Kak Maya, gimana caranya biar tetap teguh? Rasanya pingin nyerah, dimusuhin sama keluarga besar suami. Padahal mereka nggak tahu cerita utuhnya, termasuk mertua, kakak ipar, adik dari ibu mertua. Susah nih kalau udah permertuaan dan periparan tuh. Memang kita nggak bisa pilih ya. Jadi aku juga susah mau komentar karena aku nggak tahu mereka kayak apa, aku nggak tahu kamu kayak apa. Kita cuma bisa melakukan bagian kita sebaik-baiknya. Yang penting kita hormat sama mereka, bersikap baik sama mereka, memperlakukan dengan baik gitu. Tapi sisanya mereka perlakukan kamu seperti apa, ya kamu nggak bisa pilih. Agak sulit ya. Ini Teh Maya yang main OVJ kan ya, kok tambah cantik ya Teh. Bukan OVJ, ini talk show. Kapan coba eksperimen api di tangan lagi? Eksperimen apa itu? Apa itu? Tapi aku inget dulu aku syuting apa gitu ya, di TV mana gitu, nggak inget. Acaranya namanya apa juga nggak inget lagi. Terus kuku aku kebakar. Apa itu yang kamu maksud? Dulu kalau nggak salah itu nge-host bareng sama Tyson, sama Denny Cagur bukan ya? Iya bukan, itu bukan. Tapi aku nggak inget nama acaranya apa dan di TV mana. Oh silakan yang mau maghrib. Cantik ya Teh Maya dari Tonight Show. Salah. Nggak salah lagi, tapi ini talk show bukan Tonight Show. Rajin olahraga ya Kak, lumayan. Soalnya kayak makin kita berumur makin perlu nabung otot supaya nanti tuanya kuat dan tidak lemah dan tidak jompo. Nah, jadi dari sekarang aku udah mulai rajin angkat beban gitu-gitu. Di tahun ini aku tambahin lagi kardio karena aku paling males sebenarnya kardio. Tapi ternyata perlu juga. Banyak ya perlunya, perlu angkat beban buat otot besar. Perlu stretching supaya fleksibel. Perlu pilates supaya otot kecil. Kan kalau angkat beban itu otot besar, pilates otot kecil. Ternyata perlu juga kardio, jadi aku tambahin tenis seminggu sekali. Ya udahlah ya, semoga niat baik ini menjadikan kesehatan dan tubuh yang sehat dan kuat dan bagus.
Padel bagus buat kesehatan, nggak juga, tergantung cara mainnya. Kalau cuma diem-diem aja bolanya nggak dikejar ya nggak terlalu olahraga juga. Kamaya, aku punya teman yang ada saat kita punya uang itu gimana? Dari mana dia tahu kamu punya uang atau nggak punya uang? Dari mana teman kamu tahu? Terus kalau kamu nggak punya uang, dari mana juga dia tahu? Terus kemana dia? Olahraga di rumah iya. Soalnya aku banyak alasan kalau nggak di rumah nanti males lah, males macet lah, males parkir lah. Kalau di rumah aku tinggal nyalain TV, lihat dari YouTube, terus tinggal ganti baju olahraga, nyalain AC, pakai sepatu, udah. Gimana cara berantas malas untuk olahraga? Kalau aku, karena aku mau sehat dan kuat di saat tua. Aku mau umur panjang dan hadir dan sehat untuk suami dan anak-anak aku. Aku nggak mau tuanya sakit-sakitan atau jompo. Kan kalau kayak gitu nggak bisa hadir, malah ngerepotin ya. Jadi aku maunya sehat, kuat, aku mau main sama cucu, aku mau gendong cucu, aku mau antar jemput sekolah cucu. Kalau perlu nanti anaknya Davinka, cucu aku ditanya, yang mana oma kamu? Itu, yang six pack. Maunya gitu. Jadi karena sesimpel itu aku jadi rajin olahraga. Karena aku mau sehat, aku mau kuat, aku mau tuanya tuh sehat, kuat, dan cakep. Mau gendong-gendong cucu bisa angkat-angkat gitu. Aku berharap dari nabung otot dari sekarang bisa nanti makin lama makin kuat tuanya gitu. Padahal mudanya gak rajin olahraga loh. Justru di umur 35, 37 gitu baru rajin. Pandemi lah, pandemi. Semua tergantung niat. Nge-gym kak, aku nge-gym di rumah, bukan pergi ke tempat gym, males. Terus banyak orang kan malu. Kalau di rumah kan gak ada yang lihat, bodo amat. Kalau pergi ke gym tuh nggak tahu, nggak nyaman aja, banyak orang. Terus bajunya juga nggak nyaman. Terus mana newbie nggak jago juga gitu. Ci, renungan biasa pakai buku renungan kah? Enggak, aku pakai aplikasi. Aplikasi aku tuh ada 2 aplikasi renungan aku. Yang pertama Holy Bible, itu bisa di-set jadi bahasa Indonesia. Itu gratis. Semua renungan aku gratis. Yang Holy Bible itu ada renungan hariannya, ada doanya, ada bacaannya juga gitu. Jadi setiap hari aku baca itu. Yang kedua, aku aku download aplikasi namanya COTH, Core of the Heart. COTH itu dari pasturnya tuh dari Amerika kayaknya ya, namanya si Johnny Cheng. Dia mantan gangster, dia bekas mafia, masuk penjara waktu kecil, di penjara belasan tahun gitu, terus bertobat jadi pendeta. Nah, aku suka dengerin dia di Instagram. Jadi dia bilang dia punya apps, aku download itu. Setiap hari aku baca 2 itu. Terus aku baca Alkitab manual. Ini Alkitab pernikahan aku. Aku menikah udah 15 tahun. 14 tahun aku gak baca Alkitabnya. Cuma ditaruh aja sampai kotor-kotor, lihat deh. Ini udah aku bersihin tapi tetap kayak kotor dekil-dekil gitu loh, karena udah lama banget kan. Tapi di tahun ini aku berniat, aku mau baca Alkitab ini. Aku bulan depan ulang tahun yang ke-40. Aku maunya sebelum aku aku maunya waktu aku umur 40, minimal aku udah baca Alkitab ini dari awal sampai akhir. Tapi ternyata ulang tahun aku tinggal 3 minggu lagi. Tapi aku baru sampai di
Roma. Jadi aku masih segini lagi, harus aku habiskan dalam waktu 3 minggu. Menurut kamu bisa nggak? Masih 10 kitab lagi, 11 malahan. Mudah-mudahan ya. Aku lagi berusaha sih. Iya, maunya gitu. Terus aku juga dengan excited, aku baru saja join sekolah Alkitab. Belum belajar, baru Sabtu kemarin aku baru orientation day. Jadi belum belajar banyak, tapi nggak sabar. Pengen tahu aku belajar apa aja. Mungkin aku akan ceritain kelas ini tahun depan ya. Setelah aku menyelesaikan keseluruhan level 1. Kenapa? Karena kalau aku cerita sekarang, aku juga belum paham apa yang lagi aku pelajari. Aku juga lagi masih beradaptasi sama pengetahuan yang baru aku terima. Ada banyak hal-hal yang mungkin agak kontradiktif dengan apa yang dulu aku ketahui gitu. Jadi mungkin aku akan perlu waktu untuk memproses semua ini. Apalagi baru sehari kemarin ya. Jadi mungkin tahun depan lah aku bisa lebih banyak cerita tentang Bible College ini. I'm excited. Positif banget hidupnya Kak di zaman yang seperti ini. Gitu ya. Aku nggak tahu ya, apakah Kak ini karena umur atau karena ya memang fase hidup aku juga udah nggak. Kan dulu aku disuruh Tuhan berhenti syuting kan. Setelah aku berhenti, walaupun dengan susah payah berhentinya, tapi justru aku menemukan bahwa itu hal yang baik untuk aku. Aku menemukan ketenangan, slow down. Aku menyembuhkan banyak sekali. Aku punya waktu dan tenaga untuk menyembuhkan banyak sekali hal dan luka-luka di dalam hidup aku. Yang sebelumnya kalau aku sibuk, aku nggak sadar luka itu ada di situ. Kedua, aku sibuk setiap hari, lari kesana kemari, syuting. Aku sibuk dengan hal besar, jadi aku nggak bisa memperhatikan hal-hal kecil. Waktu Tuhan suruh aku berhenti bekerja dan aku diem di rumah, susah, payah ya. Aku lakukan itu karena pada dasarnya aku orangnya nggak bisa diem, maunya kerja terus. Tapi waktu aku nurut, aku baru bisa slow down dan aku baru bisa menyadari begitu banyak hal dalam hidup aku. Aku bisa memproses begitu banyak hal satu persatu, termasuk mengatur ulang prioritas hidup aku. Karena aku hilangkan semua pekerjaan, jadi sepanjang hari tuh aku hanya tugasnya di rumah gitu. Dari situ aku berusaha beradaptasi terus aku mengatur apa yang baik untuk aku lakukan di hidup aku. Aku coba olahraga. Pokoknya sekarang aku jadi sangat memperhatikan kesehatan fisik aku. Aku perhatikan apa yang aku lakukan dengan tubuh aku, apa yang aku makan, bagaimana istirahat aku. Pokoknya aku cek semua. Tidur aku harus baik. Aku perbaiki pola tidur aku, pola makan aku, pola hidup aku. Terus secara mental aku juga perbaiki gitu. Kesehatan jiwa aku periksa sendiri, bukan periksa gimana-gimana sih. Tapi aku kayak berusaha membuat mental aku lebih sehat, fisik aku lebih sehat, secara spiritual aku juga lebih kuat. Aku berusaha bangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Aku berusaha baca Alkitab. Aku berusaha cari Tuhan lebih dalam lagi. Dan aku merasa bahwa ini adalah titik terbaik hidup aku. Jauh lebih baik dibandingkan saat aku sibuk syuting, saat aku karirnya lagi di atas, saat aku banyak uang. Aku merasa hari ini justru jauh lebih baik, walaupun aku punya lebih sedikit. Bingung kan? Iya, makanya kalau Tuhan suruh apa udah nurut aja. Walaupun itu susah, tidak nyaman, gak enak buat dikerjain, tapi pada akhirnya kamu akan mengerti setelah taat. Kamu dengar, kamu lakukan, baru kamu mengerti. Gak bisa kamu dengar langsung ngerti. Gak bisa kamu mau, gue udah tahu. Gak bisa. Kamu harus dengar,
kamu lakukan, baru kamu bisa ngerti. Nggak bisa di utak-atik tuh rutenya. Rutenya harus begitu. Setelah aku taat, walaupun nggak ngerti, baru aku, oh gitu maksudnya. Oh iya, ya ampun, gitu. Ya ampun. Gimana tips baca Alkitab? Sebentar, saya bukan ahli baca Alkitab. Saya dulu itu aku sok mau, gue mau baca dari awal sampai akhir. Jadi ya udah aku tergopoh-gopoh, terseok-seok. Aku baca dari Kejadian terus sampai selesai Perjanjian Lama. Aku bersorak-sorai masuk ke Perjanjian Baru. Baru aku sadar, kayaknya kalau kamu mau baca, mendingan dari Perjanjian Baru dulu.